الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Maka ngasih nama anak cucu tuh jangan asal nama kelihatan enak didengar gitu loh. Kayaknya enak didengar kayaknya jangan begitu. Nama tuh punya makna. Wa inni sammaituha Maryam. Nabi itu Bapak Ibu rahmati Allah bukan cuma tadi saya udah bilang pekerjaan, ganti nama sahabatnya, pekerjaan diserahkan pada orang yang memang layak namanya. Tadi saya bilang kita milih karyawan tidak pernah itu nama jadi pertimbangan. Kalau kompetensi sudah sama, ini semua sudah sama, berapa luar biasa. Nama itu jadi pertimbangan, Pak. Bapak Ibu buka Sirah Nabawiyah, Bapak akan jumpai waktu Nabi dipandu dengan para sahabat bergerak menuju Khaybar untuk memerangi Yahudi tahun 7 Hijriah. Dipandu oleh seseorang jalannya karena Nabi minta jalannya tidak biasa. Ini strategi perang, Pak. Begitu sudah dekat Khaybar, si penunjuk jalan berkata, "Ya Rasulullah, ini nih, jalan ini cabang-cabang nih, semua bisa mengantarkan kita ke Khaybar. Kau pilih jalan yang mana?" Masya Allah. Bapak Ibu tahu bagaimana Nabi cara milih? Nabi nanya nama jalan. Ini nama jalannya apa? Ini apa? Dan namanya jelek semua, Pak. Maknanya itu jelek semua. Ada yang namanya kacau, ada yang namanya macam-macam namanya jelek. Sampai ada satu jalan, alhamdulillah itu jalan ada yang satu yang benar namanya. Namanya Marhab. Jalan Marhab. Marhaban. Ya. Selamat datang. Walaupun Marhab itu sebenarnya nama tokoh jagoan Yahudi Khaybar. Jadi sudah dari dulu tuh Pak, nama jalan tuh nama tokoh. Itu sudah dari dulu. Ya, wa inni sammaituha Maryam. Jadi dan ngasih nama itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau ngasih nama itu ada tokohnya. Jadi kan gini, ini semua baik ya. Ada yang nama itu kalau di orang-orang Indonesia sekarang yang sudah Masya Allah sudah baik-baik ini di sisi memberi nama, ada susunan kata yang itu kalau diterjemahkan jadi bagus lah gitu ya. Oke, itu bagus. Tapi ada yang juga lebih memudahkan kita nanti untuk menganalisa sesuatu nih. Yaitu kalau dia diberi nama tokoh yang dalam sejarah Islam ada. Ketika kita kasih nama seperti itu, seakan kita berharap bahwa dia kelak seperti tokoh dalam sejarah itu. Itu Bapak Ibu boleh nanti dilihat, Pak. Kalau Anda dari hati ngasih namanya gitu ya. Itu anak nanti kita akan mudah membaca karakter dia. Nggak ini betulan, Pak. Kita ini kalau belajar ilmu syariat mudah Pak menganalisa anak-anak itu. Iya. Nama tokoh itu memberi karakter seperti tokohnya. Inilah karena itu harapan kita kan saat kita memberi nama. Nah, jadi silakan dipelajari. Ternyata konsep nama itu berarti konsep penting dalam masalah urusan berumah tangga. Ya. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku ya Allah memintakan perlindungan untuknya dan keturunannya ini kepadamu agar terlindung dari syaitonir rajim. Jadi Bapak Ibu ternyata konsep pendidikan sejak kecil adalah menjauhkan generasi dari setan. Itu Pak konsep itu. Bukan cuma bikin pinter. Konsep kita ini bikin pinter aja. Jauhkan mereka dari setan. Itu asli konsepnya. Nanti lahir bukan cuma ibunya kan tadi yang hebatnya kan bukan hanya Maryam. Wa dzurriyyataha. Terbukti berikutnya malah nabi sekalian. Dijauhkan dari setan. Nah, kan untuk itulah maka Al-Qur'anul Karim menyebutkan banyak sekali tentang tema setan.
ciri-cirinya segala macam. Berkali-kali Allah katakan setan itu musuh, setan itu musuh, setan itu musuh, kayak gitu. Iya. Kalau musuh itu jangan dijadiin teman, jadiin musuh. Kan sebenarnya gini, Pak. Ketika Allah menyebut bahwa setan itu musuh buat kalian, sudah cukup. Kalau kita menyebut ke siapa ya, itu musuh tuh. Orang sudah langsung, oh musuh, Pak. Langsung berhati-hati. Oke, berhati-hati segala macam, diamati betul. Itu musuh namanya, Pak. Jadi nggak perlu sebenarnya, ini kalau secara bahasa, tidak perlu sebenarnya kalimat setelahnya. Fattakhidhuhu aduwa. Betul, Pak? Inna syaitana lakum adu. Fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh buat kalian. Itu cukup itu sebenarnya. Kenapa sampai Allah harus katakan fattakhidhuhu aduwa? Jadikan setan itu musuh beneran. Sampai harus bilang gitu. Karena kita ini begitu, Pak. Sudah dikasih tahu setan musuh, tetap aja ditemenin. Akhirnya anak kita jerumuskan dengan kebiasaan setan, kita nggak sadari. Dan itu harus dipelajari. Apa kebiasaan setan, itu semua harus jauh dari anak-anak kita, Pak. Silakan dipelajari. Segala hal. Sampai hal yang paling kecil sepele. Pakai sendal sebelah itu kan dilarang sama Nabi, Pak. Gitu kan? Minum kiri, makan kiri kan juga dilarang sama Nabi. Dan itu semua ada hubungan dengan setan. Gitu kan? Itu harus jauh, Pak, dari kebiasaan anak kita. Nggak boleh anaknya. Jadi memang konsep pendidikan generasi ini harus menjauhkan mereka dari setan. Baru nanti akan lahir yang luar biasa.